Story-nya itu tiba-tiba ada cewek, terus ada yang namanya akun itu suara netizen, terus itu fotonya foto aku, tiba-tiba dipajang. Maksudnya apa ya? Maksudnya itu aku ngambil suaminya dia atau gimana sih? Dia bilang katanya pernah telepon aku. Sama dia aja aku nggak kenal loh. Sama dia aja aku nggak kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Mbah Tris TV. Bagaimana kabarnya? Semoga Sobat Mbah Tris TV selalu diberikan kesehatan jasmani rohani, dimudahkan segala urusan baiknya dan dilancarkan rezekinya. Kali ini ada video reaction dari Mbak Dewi Persik. Langsung saja, seperti apa keseruan dari videonya, mari kita saksikan bersama-sama. Story-nya itu tiba-tiba ada cewek, terus ada yang namanya akun itu suara netizen, terus itu fotonya foto aku, tiba-tiba dipajang. Maksudnya apa ya? Maksudnya itu aku ngambil suaminya dia atau gimana sih? Dia bilang katanya pernah telepon aku. Sama dia aja aku nggak kenal loh. Sama dia aja aku nggak kenal. Emang suaminya siapa yang aku ambil? Jadi aku nggak ngerti sama tuh cewek. Terus tiba-tiba dia naruh fotonya, dia tiba-tiba akun yang namanya suara netizen itu, ini apa namanya, siapa? Namanya suara netizen IND _ katanya lagi rame di TikTok, geng, mau nanya dong gundik apaan sih? Ini maksudnya siapa gue gitu? Hah, kalau memang gue mau laporin nih ke kantor polisi nih. Katanya penasaran sama cowok yang direbutin, yang mana? Sampah itu. Itu mah cuma sampah, anaknya aja. Dia aja memang nggak sebutin nama. Tapi aku nggak kenal nih sama cewek ini loh. Buzzer itu Mi. Tapi kalau misalkan dibilang pelakor ya kayaknya gimana ya? Amit-amit cabang bayi ya. Gue nggak pernah deh jadi ngambil pacarnya orang, apalagi ngambil lakinya orang gitu loh. Itu buzzernya pihak sebelah. Enggak. Ini orang aku harus kasih tahu ke Bang Sandi. Ini bisa dilaporkan nggak nih akunnya? Karena aku nggak tahu nih, jangan sampai yang namanya narkoba, pelakor itu gosip dalam hidup aku. Karena aku tidak pernah yang namanya ngambil suami orang atau pacar orang. Nah ini tuh perempuan aja aku nggak kenal loh sama dia. Sama perempuan itu aja aku nggak kenal, sayang. Itu perempuan siapa? Memang benar dia apa sebut namaku atau dia bilang aku? Karena kan bisa aja itu perempuan arahnya bukan ke aku, tapi sama orang yang ingin menjatuhkan aku, foto aku dipajang, bisa kan? Nah itu, jadi kan kita harus telusuri nih, perempuan itu sebut namaku atau enggak. Satu, apakah itu tertuju untuk aku? Kalau memang tertuju untuk aku, suaminya siapa yang pernah aku ambil atau pernah aku acak-acak rumah tangganya orang? Ya, nah akun itu, suara netizen itu aku akan laporkan ya, aku akan tanya sama Bang Sandi. Karena dia sudah naruh fotonya aku seolah-olah aku di situ ngambil laki yang lakinya perempuan yang ngomong itu. Setuju, coba ditelusuri deh biar tahu motifnya apa. Setuju aku. Nanti aku akan kasih tahu tuh kamu kasih ini nih ke Dandi, suruh masukin di flash disk, kalau enggak kasih ke Aldi. Cepetan itu masukin ke flash disk akunnya dia. Ya nanti kita telusuri suaminya siapa. Terus kemudian dia itu ngapain yang aku, hai sayang ya, jadi itu penting ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan ada komen DP yang terus di ceweknya, terus si ceweknya like komen itu Mi. Nah kamu tolong aku minta bukti ya bahwa tuh cewek komenin like itu ya. Assalamualaikum Mas Bin. Ada akun Mas Bin. Tiba-tiba di situ perempuan itu bilang katanya lakinya diambil sama aku. Aku katanya aku dibilang gundik. Gitu. Padahal aku sendiri nggak kenal sama perempuan itu. Oh ya, berarti kan persepsinya kan buruk. Iya tapi kan buruk. Iya tapi aku kan jadi image aku kan dikira aku nanti yang ngambil pacar orang atau ngambil suami orang Mas Bin.
Anda jelaskan yang baik. Ya harus aku laporkan, boleh nggak aku laporkan ke Bang Sandi atau laporin ke polisi? Anda. Ya nanti Kan omongannya. dia harus bisa membuktikan ya guys. Dia harus bisa membuktikan ya. Cari bukti yang akurat dulu sayang. Iya makanya jangan macam-macam. Pokoknya yang menyangkut kok aku belum salin. Yang menyangkut tentang narkoba, menyangkut tentang pelakor, aku pasti akan konsultasikan sama pengacara aku. Kalau memang di situ apa ada pasalnya untuk bisa dilaporkan, aku akan laporkan. Apa sayang? Karena apa ya? Sorry to say ya, sampai saat ini alhamdulillah aku udah 22 tahun berkarir, nggak ada tuh ceritanya Dewi Persik ganggu-ganggu pacar orang atau ngambil suami orang ya. Apa sayang? Apa? Tunggu dulu, Nenda lagi live tuh. Adek. Kemana? Adek sini. Kata siapa lapor polisi nanti bayar. Aduh kamu ini ya Mas Huda Arsyad ya. Nggak semua polisi seperti itu ya, kamu hati-hati juga dalam mengetik ya, karena nggak semua. Laporin aja itu akunnya, soalnya dia up video 3 tentang Mami DP. Aku akan konsultasikan itu, apalagi ini masalah pelakor ya, jangan main-main ya. Aku nggak mau, ibaratnya saya dari dulu saya berkarir 2008 nih. Hah? 2008 kejadiannya. Siapa itu cewek itu siapa? Kejadian 2008 gue sama siapa? Perasaan 2008 aku sama siapa? Dia harus bisa membuktikan dong. Hai sayang Regi. Ada yang ngatain Mami Mandul, barusan aku lihat komentar di TikTok. Ya biarin aja, kalau ya itu kan kalau ngomong mandul kan udah tahu itu orang bodoh. Kalau orang mandul nggak akan mungkin bisa taruh sel telurnya di rumah sakit Brawijaya Mother and Children. Gitu ya. Kalau orang mandul, berarti kalau orang itu tiba-tiba ngomong mandul, ya berarti itu orang bodoh. Ya kan, katanya ngaborsi. Kok sekarang ngomong mandul, jadi yang benar yang mana? Kak Jengger kok nggak masuk penjara? Sabar, tunggu aja, kan panggilan masih 2. Ya, panggilan kan masih 2. Biarkan polisi bekerja dengan baik. Polisi itu pasti tegak lurus, gitu loh. Jelasin video yang Mami meludah di sop Riki. Meludah di sop Riki. Aku meludah di sop Riki. Meludah di sop Riki. Maksudnya nggak ngerti aku. Meludah di sop Riki. Riki siapa? Meludah di sop Riki. Riki itu siapa? Apa sih, nggak ngerti aku. Meludah di sop Riki. Riki itu siapa? Ada itu videonya. Iya, coba lihat yang mana videonya. Videonya meludah karena apa? Di sop ikan mie viral itu loh. Di sop ikan itu kapan? Di sop ikan itu kapan? Dulu pas promo film itu Ricky Perdana. Aku sama Ricky Perdana itu sahabat aku, bestie aku. Tadi FYP mie video sop Ricky. Videonya meludah karena apa? Di sop ikan mie viral itu loh. Di sop ikan itu kapan? Di sop ikan itu kapan? Dulu pas promo film itu Ricky Perdana. Aku sama Ricky Perdana itu sahabat aku, bestie aku. Tadi FYP mie video sop Ricky Perdana itu sahabat aku. Dia juga ngeludah di makanan aku. Barengan dia itu sahabat aku. Ada di post suara netizen lagi makan sop di luar. Kalau aku sama Ricky Perdana itu bestie ya. Ricky Perdana itu nikah aja aku datang ke tempatnya dia. Aku nyanyi sampai berapa ini. Jadi aku sama dia itu memang udah soulmate banget dulu ya. Meludahi sop Ricky Perdana Mami itu viral di TikTok. Iya ada videonya viral. Alah viral. Kalau aku sama Ricky mah, aku bercandaan sama Ricky mah wajar. Ricky juga ibaratnya bercandaan sama aku. Ini kita bicara dulu ya. Mbak DP tahu baik kok, nggak usah dipusingin orang kayak gitu. Aku tahu, tapi kalau pelakor harus diluruskan ya. Karena kalau yang namanya pelakor itu nggak bisa. Karena aku nggak pernah melaporin orang. Kenapa layarnya ngelupas-ngelupas? Karena kemarin pas di Bandung aku lagi perawatan, aku lagi peeling satu badan di tempatnya Derma klinik gitu. Kamu kan lihatnya pas aku ngeludain si sopnya Ricky, kamu nggak ngeliat Ricky kalau bercandaan sama aku dulu kayak gimana?
Ricky sama aku tuh berteman baik, itu sahabat aku. Ricky nikah, aku tuh nyanyi di situ 12 lagu aku menghibur seluruh undangan. Ricky sama aku. Lehernya kenapa? Udah dikasih tahu barusan ya sayang. Mbak Fit Ayu, ini lamanya dikelupas, dipiling. Ya. Cuman kalau misalkan ada yang bully-bully aku ya itu lebay. Itu dulu pada waktu aku zamannya aku lagi promo film ini kalau nggak salah. Promo Ricky itu kan dulu suka godain aku. Promo, aduh film apa ya namanya itu ya? Film apa ya lupa aku ya. Film ular pokoknya. Film ular, tapi aku lupa namanya apa gitu. Mami aku udah kirim SSN yang viral di TikTok nih di DM ya. Oke sayang. Mami dihujat di sana. Yang hujat ya paling ya buzzer-buzzer 125.000 orang itu. Buzzer-buzzer suruhan mereka mau mengalihkan berita tentang pemerasan dan TPPU, guys. Tetap ya guys, fokus sama kasus pemerasan dan TPPU ya guys. Pantai Selatan, iya. Pantai Selatan bukan nih filmnya, iya betul Ica. Ingat, mereka ini para buzzernya menggiring opini untuk mengalihkan pemberitaan. Karena apapun yang menyangkut nama Dewi Persik itu pasti viral, ya. Itu pasti viral. Neti nggak pernah piling nih, oh dipiling dong, dipiling itu dari satu badan dari atas sampai bawah. Jadi, tapi asli no edit. Aku harus lihat dulu videonya, soalnya aku kejadian itu udah lama dan lupa. Tapi yang pasti kalau kamu tanya, aku yang pada waktu aku meludah itu, aku harus lihat dulu videonya dan aku harus lihat dulu ini konteksnya apa nih, ceritanya karena apa nih? Karena aku kalau sama si Ricky Perdana itu berteman baik. Gitu ya, kecuali Ricky ini kan kita ngomongnya zaman dulu Ricky masih muda, aku juga masih muda kan. Karena kalau misalkan Ricky itu Cun, aduh maaf ya aku nggak pernah jualan jengger kayak si jengger bekantan HIV itu ya. Ini izin nyenggol ya biar viral. Maksudnya ini izin biar viral. Mami diolok-olok, aku mah kalau diolok-olok sama HIV mah nggak apa-apa. Soalnya dia nggak ada seberapanya dengan aku. Katanya cewek yang nyebut Mami Gundik pernah teleponan sama Mami, pernah negur. Gak ada, aku gak kenal sama itu cewek. Ya, aku gak kenal sama itu cewek. Tapi gak boleh juga ngeludahin makanan. Ya karena aku zamannya aku sama dia juga ngeludahin makanan aku. Kan kamu gak ngerti ceritanya. Ya, kalau misalkan aku memang ngeludah ya, soalnya aku lupa itu kejadian udah lama banget. Karena aku tidak akan mungkin meludahin orang atau makanan orang kalau nggak orang itu dulu yang ngeludahin makanan aku. Aku nggak akan mungkin mau ibaratnya cari masalah sama orang kalau orang itu nggak cari masalah sama aku. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang ini ngarang cerita ya sampai bilang pernah teleponan, nggak ngerti sama perempuan itu, aku nggak kenal. Makanya aku akan tanyakan sama Bang Sandi, kira-kira perempuan ini dia bisa, kalau dia memang nge-like berarti dia menyetujui, itu bisa kena nggak? Aku mau laporkan ke pihak berwajib. Emang pernah suaminya aku ambil? Emang pernah aku pacaran sama suaminya? Nah itu perlu live bareng Ricky dong Mi biar jelas. Kalau ada Ricky Perdana aku suruh live. Hana ambilin handphone ibu satunya sama ambil cas. Mami kalau HP 2 lihat satu lagi Mi HP-nya videonya. Iya. Emang udah Sita Aulia siapa? Siapa Sita? Kamu mau ngomong siapa Sita? Masa kamu nggak tahu apa maksudnya aku? Kamu harus mancing-mancing begitu Sita. Aku bukan orang bodoh Sita. Ya Sita ya. Jadi aku tidak akan pernah ibaratnya kurang ajar sama orang kalau orang itu nggak kurang ajar sama aku. Ya, orang itu kurang ajar dulu baru aku bisa kurang ajarin. Jadi jangan pernah mendapatkan penghormatan dari aku kalau orang itu tidak hormat sama aku. Halo sayang. Ya. Mami cantik, kamu juga cantik. Ya, udah sekarang aja langsung jalan segera diproses. Ya harus tanya dong. Kamu pikir aku nggak punya pekerjaan? Ya aku harus tanya, kan aku nggak pengangguran. Bukan pengangguran, aku tiap hari bekerja, bukan duta lapor. Setiap hari aku bekerja, tapi kalau kayak narkoba, pelakor, fitnah, itu harus aku tanyakan sama Bang Sandi. Contoh, aku langsung tiba-tiba menegur akunnya, kayak kemarin di TikTok tentang narkoba. Pada waktu dia memasukkan videonya si Anwar, itu karena dapat persetujuan dari Bang Sandi untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, tapi kalau misalkan masalah pelakor ini, aku harus tunjukkan dulu videonya. Yang di suara netizen ini aku harus tunjukkan dulu, Bang, aku
diduga diberitakan seperti ini. Nah, kira-kira orang ini bisa kena nggak akunnya termasuk perempuan ini? Gitu, ya. Kamu kenapa sih ngeludah di makanan? Tergantung, kalau orangnya nggak ngeludah di makanan aku nggak akan mungkin ngeludah. Itu aku orangnya. Aku nggak akan tonjok orang kalau orang itu nggak nonjok aku. Gitu ya. Ini yang ngeludahin makanan. Tergantung, kalau orang itu nggak ngeludahin makanan aku nggak akan ngeludah. Aku tergantung siapa yang aku hadepin. Ya, tergantung siapa yang aku hadepin. Aku lihat dulu deh videonya. Cepetan Han, aku mau lihat videonya Han. Karena kalau zaman dulu, kita ngomong zaman dulu ya, sampai akhirnya Ricky jadi sahabat aku. Ricky itu dulunya bandel. Ricky itu dulunya selalu musik aku dulu ya. Nah, sampai pada akhirnya Ricky itu pernah aku tantangin dulu. Terus akhirnya semakin kesini Ricky itu baik sama aku. Sampai bahkan ketika aku di mana itu, kita bicara dulu ya, pada waktu masih zamannya aku main film ya. Sambil ini tergantung sikap Anda. Iya, sikap Anda baik, aku lebih baik. Sikap Anda kurang ajar, aku bisa kurang ajar. Gitu sayang. Mana nih yang ngasih sama aku? Yang mana nih? Coba dong kirimin siapa? Ica yang mana, Cak? Tak dulu ya. Aku tuh tergantung orangnya siapa. Tante Dewi banyak yang bilang, kita itu jangan, sekarang tuh pinter buzzernya itu menggiring opini tentang makanan yang aku ludahin. Nah, kalian kan nggak tahu kan kejadiannya seperti apa kan. Nah, aku tuh tergantung siapa yang aku hadapi. Orang itu baik sama aku baik sama dia. Orang itu kurang ajar sama aku kurang ajar sama dia. Aku gitu orangnya. Gue hampir 15 tahun kenal, belum pernah tuh bebe gue deket sama pacar atau laki orang saksi hidupnya gue. Tuh, ada bebe aku, Anjar, itu sahabat aku. Mami high level diva top beda sama figuran. Iya dong. Yang mana nih? Coba kirimin ke aku. Ini perlu diluruskan nih. Perlu diluruskan. Iya, kalau nggak fitnah itu apa gitu loh ya. Aku nggak kenal Mbak sama perempuan itu. Demi Allah aku nggak kenal sama perempuan itu. Tapi dia bilangnya, katanya aku ditelepon sama dia. Sama muka dia aja nggak tahu. Lakinya kali yang doyan sama gue. Atau mungkin lakinya kepengen sama aku, suka sama aku. Tapi akunya enggak. Kan sampai aku dibikinin film Kutunggu Jandamu atau apa ya, Lihat Boleh Pegang Jangan. Itu kan banyak sampai cowok-cowok yang beristri ngelirikin aku. Kan sampai dibikinin film kayak gitu dulu. Kadang-kadang aku nggak ngerti guys, orang itu siapa gitu. Emang kayak gitu manusia campur. Ya, prinsipnya kami berdua zaman dulu, lu jual gua beli. Sekarang lu jual kita tawar. Masih belum bisa tawar, kita tawar lagi. Kalau masih nggak bisa ditawar baru disikat. Bener banget bebe. Ya. Jadi perlu diluruskan ya. Tania, tapi duitnya banyak gue ya Tania, karena duitnya gue bukan hasil meres juga ya Tania ya. Follower nanti gampang bisa beli. Follower mana nih, TikTok? Apa di mana nih? Masuk nggak itu? Dewi Persik tambah tua kayak nenek-nenek. Udah nenek-nenek sayang. Kan aku punya cucu. Ini cucuku. Tuh. Itu cucunya aku dari ponakan aku. Gimana? Menjadi tua itu alami, ya. Nggak ada ceritanya manusia makin kesini tuh makin muda, ya. Tapi kalau kita merawat secara fisik mungkin bisa masih muda. Tapi kalau misalkan usia, apa sayang, ya, nah, gitu loh. Iya. Hei Cairani, kenapa kamu marah-marah, Ive? Kenapa kamu marah-marah? Biar tua yang penting banyak duit, bener, ya. Iya Nila dari hasil meras ya Nila ya. Udah kasus pemerasan ini kita tunggu, kan baru 2 kali panggilan, ya kan? Jadi buat kalian jangan marah-marah di sini ya. Buat para buzzer-buzzernya ya. Oke, biar nenek-nenek tapi cantik kok Mami. Aduh makasih Mbak Salamum. Harus dan wajib diklarifikasi karena fitnah akan terus. Betul. Tua itu pasti betul Mbak. Yang ngatain tua belum tentu umurnya nyampe ke tua. Betul Mbak Widya. Dan belum tentu cantik kayak aku. Seminggu jobnya Mami aja bisa banyak. Alhamdulillah di TV juga masih dipakai. Meras-meras bukti valid. Betul banget Mbak Suzy. Buktinya valid loh. Jangan bilang penggiringan opini endorsement. Endorse tuh kayak gimana sih orang yang gak ngerti apa-apa endorse. 4M di endorse tuh paling gak ada bukti kontraknya. Ya, ada bukti catnya. Nggak asal orang kasih duit. Terus udah gitu dia juga sebagai pelaku endorsement juga dia harus bisa menawarkan produknya dengan baik. Bukan malah ngejelek-ngejelekin produknya. Ih, itu baru bener. Hairani,
Hai Rani, kamu kenapa marah-marah dari tadi? Coba kamu live, kamu. Hai Rani, kamu apanya HIV? Coba kamu jangan di ini, kamu coba live sama saya, kamu Hai Rani. Ya, bodinya cakepan Mami DP, iya dong, nggak plastik guys, asli guys. Hai Rani, aku mau tanya sama kamu Hai Rani. Coba live kau bareng sama aku, jangan di decline. Kamu daripada ngetik-ngetik kan capek, mendingan kamu ngomel sama aku gini. Ayo Hai Rani, mana? Coba Hai Rani, jangan diem baik kau. Hai Rani, kamu tuh ngetak-ngetik tapi disuruh live terima aja live gue. Hai Rani, kenapa kamu yang marah-marah pusing? Kamu baper kamu? Hah? Kamu ngerasa? Ya, kamu ngerasa kan gue nggak sebutin nama lo. Kalau lu ngerasa Hai Rani Lubis, Hai Rani Lubis, Hai Rani underscore Lubis, ya, kenapa lu? Hah? Hilang langsung IG-nya. Ini orang asal ngecepek aja lu. Lu kalau misalkan cuman biji ketumbar, nggak usah lu sok-sokan jadi jagoan atau preman, ya. Gue kasih tahu sama lo. Mendingan lu ketemu sama gue, baru tuh bener. Atau lu adu mulut sama gue, langsung video-video callan sama gue itu baru keren. Dasar PSK goblok kamu ya. Kamu tuh harus ketemu dulu sama gue, ya. Iya. Ana, ambilin duit dong. Kabur langsung dia, iya. Takut lo hater hantu goib, ambil duit. Kamu naik apa? Ya, Bukar apa Pak Topan aja? Ada Pak Topan? Ada Pak Topan. Enggak kan ini sama Mas Alkis kan? Iya, naik pesawat. Nah, ntar landing di Surabaya terus naik bus. Naik busnya berapa? Kurang tahu kalau naik busnya berapa. Mas Alis tahu berapa? Tanyain Mas Alkis habis naik bus. Habis itu kan di rumah Mami nih kan? Di rumah ayah ya? Di rumah ayah. Iya, sama. Ntar paling aku ke rumah Mami dulu. Dibawain uang sejuta? Hah? Bus berapa? Nggak tahu Mama, berapa? Juta paling. Satu orang? Iya. Naik bus 1 juta? Naik bis 1 juta mahal banget. Komennya yang mana? Atau udah di atas. Susah ingin menjatuhkan nama baik. Dia itu mau cari, dia pengen, kalau orang ngomong Dewi Persik begini, kalau tidak didasarkan bukti itu sama aja bohong guys. Ya, kalau jengger kan sudah ada buktinya. Dia lesbong, ya. Terus dia PSK di balik lambu ditangkap pakai cangcut warna merah, ya kan? Terus udah gitu pakai papan di sininya, kumpul tuh sama PSK. Itu udah jelas. Udah fakta itu. Mau ngomong apa? Nah, terus udah gitu pangku-pangkuan sama orang yang pernah kerja di Trans TV, padahal itu suaminya orang. Terus udah gitu godain suaminya Kak Nafa Urbah. Terus siapa lagi? Banyak lagi suami-suami orang yang diambil sama dia. Oh, ya udah berarti bawa 2 juta ya. Ambilin uangan. Kamu berarti sama? Terus kamu tiba-tiba si Jengger Bekantan tiba-tiba ngomongin gue. Yang mana? Ya. Yang mana? Gitu loh. Ya yang mana? Beliin aja mesin jahit buat emak-emak yang mau jahit sama kain biar kita jualan mukena apa ini? Bus kemana 1 juta kayak dari Surabaya ke Jember 1 juta ya naik bus. Bus apa itu sih Mas? Itu berapa? 100 bus. Kata Bu Indra tuh berapa 120 kalau busnya. Dia mau surat kesehatan tapi besok aku soalnya langsung bikin surat kesehatan. Ya kamu Mama tinggal transfer. Ini yang penting ini kamu bawa uangnya. Naik bisnya bis apa? Bis yang kayak bukan bis yang kayak ada TV-nya gitu, apa namanya itu? Bis apa namanya? Klarifikasi Mi masalah video ngeludah ini makanan Ricky di suara netizen. Oh, pelakor juga. Yang pelakor. Ya, yang pelakor juga. Saya tidak kenal sama perempuan itu. Suara netizen itu naruh foto saya. Foto saya seolah-olah kenal dengan saya, padahal saya tidak kenal sama perempuan itu. 1. Dan yang kedua, dia harus bisa buktikan kalau saya pernah menggoda suaminya dia. Ya, si perempuan itu kalau memang itu tertuju untuk aku. Ya, suaminya yang pengen dengan saya atau saya ngegoda suaminya. Ya, itu. Ini tolong nih. Kalian juga bantu luruskan ya. Jangan sampai ini jadi fitnah. Terus yang kedua, masalah Ricky Perdana. Saya tidak akan pernah kurang ajar sama orang kalau orang itu tidak kurang ajar sama aku. Ricky Perdana itu sebelum jadi bestie aku, Ricky Perdana itu dulu suka isengin saya. Ricky Perdana. Jadi saya tuh selalu punya sikap tergantung sikap orang itu. Orang itu baik sama saya akan baik sama dia. Kalau saya ngeludahin makanan Ricky, mungkin Ricky dulu ludahin makanan saya.
Mami aku kirim di DM. Tunggu dulu. Jadi nggak mungkin ya. Ingat itu, nggak ada ceritanya Dewi Persik itu ya jahat sama orang atau nggak sopan sama orang. Saya itu orangnya nggak kenal aja, saya pasti akan panggil, hai sayang, apa kabar kamu? Tapi kalau orang itu sudah saya baikin tapi orang itu kurang ngejar sama aku, bisa aku injek. Emang nggak bisa ludahin yang lain? Pertanyaannya, Ricky bisa nggak jangan ngeludahin makanan saya, biar saya nggak ngeludahin. Itu aja. Kalau kamu nggak kepengen diludahin, jangan ngeludahin orang. Kalau kamu nggak pengen cubit orang, nggak pengen dicubit orang, jangan cubit orang. Ya, oke. Nih aku coba tanya dulu. Mana kok nggak ada nih? Bagaimana berbagai cara ingin menjatuhkan Mami? Aku sama si Ricky itu baik. Ricky itu nikah, yang nyanyi itu aku. Penyanyinya itu aku. Sama keluarganya Ricky Perdana itu aku baik banget. Kamu boleh tanya sama Ricky Perdana. Mana ya aku nomor teleponnya ada di sini sih. Coba aku ganti ya, lihat videonya saja dulu, Mam. Sampai saya aja sampai ngucap lihat videonya dia Nexel, lihat videonya di mana, lihat videonya. Jangan ganggu orang kalau nggak kepengen diganggu. Prinsipnya aku tuh gitu hidup aku. Aku tuh tidak akan pernah melawan. DP ini merepet aja, banyak-banyak bersabar di dunia. Ya nggak apa-apa melepet. Kan merepet kan karena memang itu haknya aku. Untuk bisa membantu menjaga harga diriku. Siapa lagi kalau misalkan bukan aku sendiri yang menjaga harga diriku? Emang orang lain? Kan enggak. Salah satu contoh yang perlu diklarifikasi, diam itu memang emas. Tapi kalau ternyata kita bersuara, bisa menjawab sebuah kebenaran, nggak akan digoreng. Ya, contohnya aku dibilang pelakor. Nggak ada aku melaporin orang. Kalau memang aku pernah ngambil suami orang, siapa suaminya yang aku ambil? Ya, jadi jangan kayak gitu. Sebentar, aku lihat dulu. Coba nyanyi Garam Madu. Ntar dulu belum satu-satu, Garam Madu itu hiburan. Ini penting soalnya, karena aku tidak suka dibilang pelakor, dan aku juga tidak pernah nyala-nyala sama orang kalau nggak disalahin dulu. Itu aku. Istighfar kakak pasti, itu jadi wiritan aku. Kenapa istighfar itu perlu dan penting? Yaitu tadi yang bisa menjagaku dan bisa melindungi aku dari fitnah. Harga diri itu lebih berharga. Perempuan kalau udah ngambil suaminya orang, udah tidak punya harga dirinya. Dan dari dulu itu prinsip buat hidupku. Jadi kalau misalkan ada yang bilang Dewi Persik ngambil suami orang, suami siapa yang aku ambil? Dia harus bisa menyertakan bukti. Jangan cuma katanya dan katanya. Apalagi perempuan itu aku nggak kenal sama perempuan itu ya. Kalau dia bilang aku katanya masih muda atau apa kalau dia nge-like kan berarti menyetujui. Ya. Bibir aku dari dulu udah tebel Risa. Kamu lihat foto aku masih kecil SD. Nih tunggu ya, aku lagi ngeliatin nih bukti-buktinya. Soalnya katanya pada nge-DM aku anak-anak DP lovers. Tapi kok aku belum ada nih, nggak baca nih DM-DM-nya. Aku lagi dicariin. Mami DP banyak-banyak sabar meskipun harus dibasmi emang. Betul, Mbak. Pasti, Mbak. Cuman kan ini harus diluruskan ya kan? Jangan sampai orang itu jadi ngenggoreng keenakan sendiri. Pelakor tuh bukan Mami DP, tapi yang dimaksud itu pelakor itu haters underscore kodok underscore buduk. Tapi kan di situ fotonya foto aku. Gimana sih ceritanya? Di situ kan foto aku yang dipajang. Orang-orang kan asumsinya kan aku dikira pelakor. Nah, gimana itu? Jangan sampai itu terjadi. Tunggu. Aku lagi cari soalnya. Katanya Mami DP ada di VT yang lewat tadi. Lah, makanya itu. Aku harus cari. Mana katanya anak-anak DP lovers pada kirim ke aku. Kok nggak ada? Penasaran. Aku udah kirim videonya. Di mana Mbak? Kalau aku nggak follow kamu, aku nggak tahu. Ada Mami, aku udah kirim semuanya. Nggak ada di DM, aku udah lihat. Nggak masuk di sini. Nih
Ini penggiringan opini nih. Jadi kan setiap apapun yang menyangkut nama Dewi Persik itu kan biar nutupin pemerasan dan juga ini apa TPPU nih. Sengaja nih dia bikin kayak gitu. Sengaja. Kalian tetap fokus ya guys. Ini aku yakin pasti polisi tegak lurus. Fokus sama kasus skincare yang pemerasan ini. Jangan kemana-mana. Karena si ceweknya nge-like komen yang bilang itu mami, makanya. Nah, cewek itu kan juga harus ditanya, emang laki siapa yang gue ambil lu? Laki lu yang gatel sama gue atau memang gue yang menghancurkan rumah tangga lo? Gitu. Karena zaman dulu aku masih muda ya guys, jujur sampai aku dibikinin film sama produser aku, judulnya itu lihat boleh, pegang jangan, sama aku tunggu jandamu. Itu rata-rata itu menceritakan bahwa aku ini diidam-idamkan oleh para laki-laki yang sudah mempunyai istri. Ceritanya itu kayak gitu. Nah, sampai mereka tergila, sampai mereka berantem sama istrinya gara-gara pengen dapat aku. Padahal aku niat aku tidak menggoda, tapi laki-laki itu kecintaan sendiri sama aku sampai aku dibikinin film kayak gitu loh. Ya. Jadi ini penting. Apa sayang? Apa? Apa? Tunggu dulu, Nenda lagi ini. Ini aku lagi buka-bukain. Aku perlu bukti itu. Padahal si Jengger yang pernah sama laki orang sutradara Mi, aduh kalau dia mah tukang parkir aja bisa di ini nama dia. Apa sayang? Sebentar aku lagi cari. Iya mami harus diciduk. Iya. Kayaknya Hana, Han, ini wifi-nya bisa Han. Kamu tanya sama Mas Gabriel sebelum berangkat Han. Udah berangkat. Udah berangkat barusan naik mobil sama Pak Topan. Coba, tapi tanyain teleponin. Ini ibu pakai wifi ini nggak bisa nih. Itu yang Airbus apa yang DWP? DWP sama Airbus. Malam sih bisa Bu. Tanyain, takutnya dia belum bayar. Hidup nih, aku tahu mami DP orangnya nggak pernah ganjen. Aduh nggak mbak, aku tuh gimana mau ganjen, orang aku tuh galak sama laki. Tapi kalau aku ramah sama orang itu ya. Pakai akun lain mungkin diblokir. Aku udah kirim padahal nggak tahu aku kalau aku nggak follow kamu ya RAADPLFRS ini aku nggak bisa baca DM kamu karena yang aku baca DM-nya itu biasanya rata-rata yang mereka aku follow gitu. Serem banget galak sama laki-laki nanti pada kabur semua. Ya ngapain aku mau ya kalau misalkan laki-laki itu bukan mukrimnya aku ya ngapain, kecuali dia suami aku. Kecuali suami aku ya aku harus lembut. Lah kalau dia bukan suami kita, ngapain kita mau menye-menye? Jadi perempuan tuh yang mahal. Oh, ke psikolog lagi ngapain ke psikolog? Emang gue ada masalah hidup gue bahagia. Aku punya cinta di sini banyak yang memberikan kasih sayang kepadaku. Yang harus ke psikolog itu yang bikin masalah, huru hara sana sini, sental sentil orang. Nah itu berarti perlu dicek. Tapi kalau misalkan hidupnya ibaratnya santai-santai, penuh kasih sayang, jualan tiba-tiba dicolek, kamu manusia biasa. Kamu pasti ada emosi, gila gue dikatain pelakor, gila gue difitnah pelakor, kan pasti lu marah. Gak mungkin lu gak marah. Karena itu nama baik. Itu tuh prestis gitu, itu harga diri. Saya membangun perempuan, kalau udah jadi pelakor, atau ngambil suami orang, itu udah image-nya mau lu sealim kayak gimana, tetap aja jelek. Lu terlalu sensi, harus dong. Eko Araujo. Kamu homo dari mana, Eko? Kamu homo dari mana, kamu Eko? Ini namanya Eko Araujo. Homo. Kamu jangan marah ya, kalau aku bilang gitu ya. Homo atau koboti? Jangan marah kau. Ini aku pinin kau. Ya, jangan marah kau kalau aku katain homo. Ya, kalau misalkan orang itu sensitif, masalah pelakor, wajib. Nggak boleh. Gitu loh ya. So pinter lagi, ya pinter lah memang gue. Daripada lu, si Eko, ngapain kamu itu ibaratnya ke aku marah-marah di tempat IG saya. Ini kan rumah saya. Ya kok, Eko ngapain kamu marah-marah kok.
kok. Aku nggak pinter aja punya usaha banyak kok. Gimana gua pinter? Kamu lebih pinter dari aku, usaha apa lo? Meres, kenapa di decline kok? Ih, si Eko Boti. Gue punya keluarga, teman-teman, bukan keluarga ya, tapi seperti keluarga. Teman-teman gue hampir rata-rata boti, tapi mereka itu botinya yang profesional, boti pinter. Bukan boti yang mereka itu mendapatkan uang bukan dari skill, tapi dari pemerasan, bukan. Jadi boti-botinya aku, top-topnya aku, itu mereka yang memang punya skill. Jadi mereka itu kalau misalkan udah dapat duitnya dari hasil pemeras, terus jadi basar, mereka nggak bakal mau. Ya biar kalian ngerti. Jadi kalau misalkan aku katain homo, aku katain kamu boti, aku katain kamu top, itu kamu nggak kelas gitu loh. Karena boti, topnya aku tuh semua kelas. Mereka rata-rata punya skill. Gitu loh, kasihan lu Eko. Harus marah-marah di tempat gue, ngata-ngatain gue bego, ngata-ngatain gue goblok, ngata-ngatain gue sok pinter. Gue aja yang lu katain bodoh, goblok, sok pinter, bisa punya segalanya. Bukan hasil meras lu ya. Hah? Lu bisa apa kok? Kalau hidup lu bahagia kok, ini kan Instagram gue. Ibaratnya lu masuk ke rumah orang, lu nggak bakal marah-marah kok. Paling nggak permisi, hai, assalamualaikum, hai mami DP. Nah, gitu loh, ya. Jadi punya tata krama. Lu jangan giliran gue kata-katain lu boti, lu katain orang boti, lu katain homo, lu masuk ke rumah orang kagak sopan. Sama aja. Kenapa gue bisa ibaratnya meludah di makanan orang? Orang itu meludah duluan atau gimana? Nah, gitu. Yakin gue ngeludahin makanan orang kalau nggak orang itu nggak ngeludahin makanan gue dulu? Kamu baik sama saya lebih baik ke kamu. Kamu kurang ajar sama saya lebih kurang ajar sama kamu. Simple sih. Kamu kalau pingin dihargai sama orang, kamu hargai orang dulu. Tapi kan itu makanan. Pertanyaannya siapa yang memulai? Kan gitu. Kalau kamu sopan saya segan, kamu kurang ajar, ya saya bisa kurang ajar, lebih kurang ajar malah. Kamu tanya sama teman-teman wartawan seluruh Indonesia yang kenal sama Dewi Persik. Mas, pernah nggak Dewi Persik ibaratnya marah-marah sama orang tanpa ujung? Pasti ada yang memulai. Teman-teman wartawan sama aku baik, ayo mas, masuk ke kamar, masuk ke rumahku mas, silakan mas. Padahal mereka udah ada yang beritanya nggak bagus, ada yang menggiring opini, tapi tetap karena mereka, Mami DP, aku mau wawancara dong. Oh iya, ya mau wawancara apa? Karena mereka baik. Ya udah aku jawab. Oh wawancara ini oke. Tapi coba kalau misalkan mereka marah-marah, terus udah gitu gedor-gedor, ya pasti aku juga marah. Tergantung siapa yang kita hadapi. Gitu ya. Sardiono, kamu jangan baper, saya tegas. Saya tuh selalu kalau misalkan ngomong, itu kalau misalkan berbicara tentang apa yang benar, apa yang tidak benar, saya tuh memang seperti itu. Seperti ini, tidak bisa yang, sayang, jadi aku mau kasih tahu kalian ya, kalau ini pengalian isu guys, hati-hati, ini cuma pengalian isu tentang pemerasan. Ya, ini cuma pengalihan isu tentang pemerasan. Betul Mas David, Koko David. Ya, ini cuma pengalihan isu tentang pemerasan. Kita tetap fokus sama pemerasan. Karena apapun yang menyangkut Dewi Persik, itu viral. Apapun yang menyangkut Dewi Persik, itu pasti viral. Tegas apa sih? Tegas lah Zulfitriati. Masa kamu nggak ngerti tegas? Anak SD aja ngerti tegas itu apa. Kalau kamu nggak sekolah, ya nggak tahu ceritanya. Ya. Nah itu, Mami nggak akan marah kalau nggak ada yang nyolek. Betul, Ratna ini ngefans sama aku dari zamannya aku masih perawan sampai sekarang. Jadi terutama anak-anak DP lovers ya, mereka tahu aku banget. Jadi jangan takabur, bukan takabur. Orang takabur tuh gini, hei, aku nggak bakal bisa dipenjara, aku hehehe, sulit. Itu takabur, ya itu takabur namanya. Ya, itu takabur namanya. Eliani 813. Itu takabur namanya. Karena ini negara hukum. Ya, ini negara hukum. Jangan kau takabur. Ya, siapa? Emang kamu punya backingan siapa sampai nggak bisa dipenjara? Kalau kamu melakukan pemerasan TPPU, udah pasti kamu bisa dipenjara. Ngerti? Makasih Teh David, makasih Koko David. Bisa aja Mami ini bisa dong Mbak Win Fitri. Kabur, takut ya. Oh, jangan nanti kalau kamu kabur-kaburan ntar dijemput loh.
mau kayak dijemput kayak dulu lagi. Hukum karma itu berlaku ya, Mi? Iya dong. Kan dulu ngatain saya aborsi. Ngatain saya mandul. Kan itu NPD. Abis ngomong ini besok berubah lagi. Terima kasih saudaraku. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.